datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Niswi Sakriha dengan NIM 23225200035. Bidang studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Program pendidikan profesi guru Prajabatan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru sebagai salah satu bentuk ujian PPG yang diampu oleh Ibu Dr. Veronica Unun Pratiwi, MPD. Memasuki program PPG di Univet adalah salah satu langkah yang paling penting dalam perjalanan hidup saya. Selama mengikuti kuliah PPG, banyak sekali pengalaman yang berharga dan pelajaran yang bermakna yang saya peroleh. Tidak hanya memperkaya pengetahuan dan keterampilan saya sebagai seorang calon guru profesional, tetapi juga membentuk karakter dan komitmen saya terhadap dunia pendidikan. Selama kuliah di PPG, saya mendapatkan beberapa mata kuliah, yaitu yang pertama di semester 1, saya mendapatkan ada 6 mata kuliah, diantaranya filosofi pendidikan, prinsip pengajaran asesmen efektif yang pertama, yang ketiga adalah pemahaman peserta didik, yang keempat adalah praktek pengalaman lapangan 1, yang kelima adalah perspektif sosiokultural dalam pendidikan, yang terakhir adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di semester 2 saya mendapatkan beberapa mata kuliah, diantaranya pembelajaran sosial emosional, yang kedua adalah prinsip pengajaran asesmen efektif yang kedua, yang ketiga adalah computational thinking atau CT, yang keempat adalah praktek pengalaman lapangan 2, yang kelima adalah proyek kepemimpinan, dan yang terakhir adalah seminar pendidikan. Berdasarkan beberapa refleksi mata kuliah yang ada, satu mata kuliah yang sangat memberikan pengalaman belajar paling bermakna bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Niswi Sakriha dengan NIM 23225200035. Bidang studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Program pendidikan profesi guru Prajabatan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru sebagai salah satu bentuk ujian PPG yang diampu oleh Ibu Dr. Veronica Unun Pratiwi, MPD. Memasuki program PPG di Univet adalah salah satu langkah yang paling penting dalam perjalanan hidup saya. Selama mengikuti kuliah PPG, banyak sekali pengalaman yang berharga dan pelajaran yang bermakna yang saya peroleh. Tidak hanya memperkaya pengetahuan dan keterampilan saya sebagai seorang calon guru profesional, tetapi juga membentuk karakter dan komitmen saya terhadap dunia pendidikan. Selama kuliah di PPG, saya mendapatkan beberapa mata kuliah, yaitu yang pertama di semester 1, saya mendapatkan ada 6 mata kuliah, diantaranya filosofi pendidikan, prinsip pengajaran asesmen efektif yang pertama, yang ketiga adalah pemahaman peserta didik, yang keempat adalah praktek pengalaman lapangan 1, yang kelima adalah perspektif sosiokultural dalam pendidikan, yang terakhir adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di semester 2 saya mendapatkan beberapa mata kuliah, diantaranya pembelajaran sosial emosional, yang kedua adalah prinsip pengajaran asesmen efektif yang kedua, yang ketiga adalah computational thinking atau CT, yang keempat adalah praktek pengalaman lapangan 2, yang kelima adalah proyek kepemimpinan, dan yang terakhir adalah seminar pendidikan.
Berdasarkan beberapa refleksi mata kuliah yang ada, satu mata kuliah yang sangat memberikan pengalaman belajar paling bermakna bagi saya, yaitu mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa saya memilih pembelajaran berdiferensiasi? Karena selama mengikuti perkuliahan, saya mendapatkan pengetahuan, wawasan, pengalaman, serta hal-hal baru yang belum saya alami. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu best practice atau pengalaman bermakna. Yang kedua adalah artefak yang dipilih sebagai bukti dukung. Yang ketiga adalah refleksi pengalaman selama mengikuti PPG. Yang keempat adalah rencana tindak lanjut. Yang kelima adalah paradigma makna guru. Pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri merupakan metode atau pendekatan yang mana guru menerapkan berbagai cara yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan peserta didik baik dari minat, gaya belajar, kemampuan, dan profil belajar peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi mempunyai aspek 4, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Dari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, saya dapat mengenali karakteristik peserta didik. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua adalah mempersiapkan rencana pembelajaran yang terstruktur. Modul ajar yang dibuat dengan tahapan listen study dapat membantu guru untuk mengidentifikasi tujuan pembelajaran serta menentukan langkah-langkah yang akan diambil yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah menerapkan model pembelajaran. Menerapkan model pembelajaran serta menggabungkan metode seperti ceramah, diskusi, kelompok, penugasan proyek, serta demonstrasi dalam pembelajaran. Yang keempat adalah melakukan refleksi pembelajaran. Melakukan refleksi pembelajaran seperti mendengarkan keinginan peserta didik serta harapannya tentang kegiatan belajar seperti apa yang mereka inginkan. Yang selanjutnya adalah refleksi pengalaman belajar. Mengapa saya memilih topik 4 sebagai refleksi pengalaman belajar saya? Karena di dalam topik 4 ini terdapat rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Yang saya dapatkan adalah yang pertama, langkah awal melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua adalah penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau biasa yang disebut dengan modul ajar yang berbentuk pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga adalah implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Setelah saya melakukan implementasi pembelajaran berdiferensiasi, saya menjadi tahu bahwa peserta didik itu memiliki keunikan dan keberagaman yang berbeda-beda. Berikut adalah artefak yang saya pilih dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama adalah modul ajar. Berikut adalah modul ajar yang menggunakan dengan pendekatan model pembelajaran berdiferensiasi. Berikut adalah foto dan video pembelajaran yang saya gunakan dalam implementasian pembelajaran berdiferensiasi. Yang selanjutnya adalah manfaat artefak.
Yang pertama adalah bagi guru menjadi sarana refleksi dan pengembangan diri guna meningkatkan kualitas pembelajarannya. Yang kedua adalah bagi peserta didik. Peserta didik akan merasa dihargai dan mendapatkan pembelajaran yang bermakna serta menarik yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya adalah refleksi pengalaman selama mengikuti PPG. Pengalaman individu yaitu meningkatkan kreativitas diri guna untuk memberikan kualitas pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi peserta didik. Untuk pengalaman kolaboratif, selama mengikuti PPG Prajabatan, semua mahasiswa dituntut untuk memiliki kerjasama dan kekompakan dalam menyelesaikan sebuah tugas guna menciptakan hasil tugas yang berinovatif. Bu, yang selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Pada artefak yang saya buat pasti banyak memiliki kekurangan, sehingga saya melakukan rencana tindak lanjut adalah yang pertama memperbaiki LKPD, yang kedua adalah memperbaiki alokasi waktu, sehingga waktu yang dibutuhkan dapat memenuhi tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah modul ajar yang disesuaikan dengan komponen Kemendikbud. Yang keempat adalah melakukan diskusi baik dengan guru pamong maupun teman sejawat. Yang ketiga adalah membagi modul ajar kepada teman sejawat maupun guru pamong yang membutuhkan, sehingga modul ajar tersebut menjadi referensi bagi mereka. Yang selanjutnya adalah paradigma terhadap makna guru. Setelah mengikuti perkuliahan PPG, guru sebagai fasilitator yang memperhatikan kebutuhan peserta didiknya. Yang selanjutnya adalah guru memfasilitasi semua tingkatan peserta didik yang sesuai dengan tingkat kesiapan belajarnya. Yang selanjutnya adalah guru merupakan pembelajaran sepanjang hayat. Yang selanjutnya, guru sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan seminar pendidikan profesi guru. Ada banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.